Oke, mangga. Nanti teamwork aja. Iya. Silakan Arifah. Jadi ini kan ya Pak, yang 16-14 untuk yang nomor 10-nya itu pada 15 April PT menjual 500 saham Renko seharga Rp4.000 per saham. Di sini Renko itu kan di sini PT-nya punya dua jenis investment, equity investment, yaitu untuk yang trading, berarti yang FVTPL, sama ini ada yang non-trading, FVOC. Untuk yang Renko ini dia yang trading, berarti pakai FVTPL. Terus kan di sini nilai wajar investasi sahamnya yang diketahuinya itu portofolio, nggak ada yang per per individunya. Jadi kami asumsiin di sini Pak nggak memperhatikan fair value adjustment yang sebelumnya, jadinya dari yang 4.000 adjustmentnya langsung yang dari cost 3.000 ke yang 4.000. Dari cost 3.000 ke 4.000. Apakah seperti itu betul Pak? Oh iya, iya. Iya. Lanjut dulu aja. Karena nggak tahu yang fair value. Ya, terus berarti kan bertambah fair value adjustment-nya pada unrealized HGLPL itu 500.000, dari 4.000 dikurang 3.000 dikali 500, yang di kami adjustment cuma yang mau dijual aja, berarti 500 lembar saham. Kemudian dia karena menjual, berarti berikutnya adalah menerima cash, asumsinya harga jualnya sama dengan fair value 4.000 tadi, berarti cashnya itu adalah 4.000 dikali 500, kemudian equity investment-nya itu 500 dikali 3.000, dan ada fair value adjustment-nya tadi 500.000. Oke. Ini berarti tekniknya portofolio ya? Iya Pak. Tunggu dulu. Tapi kan Kalau di sini sebetulnya kalau kita menggunakan teknik portofolio, ini tadi saya ngitung juga tapi dengan teknik per instrumen dan ternyata koma-koma. Nah, tapi totally bisa ada selisih 2 juta ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat perhatikan teknik portofolio lebih mudah sih. Jadi kamu bisa lihat dulu di sini apa namanya, totalnya berapa nih? 45 tambah 32 tambah 15 sama dengan 92 ya. 92 itu ya, cost-nya ya. Cost-nya atau ya carrying value-nya. Nah, kemudian nilai wajar di 1 Januari adalah 90 juta. Let's say ini sama dengan 31 Desember 2018 ya. Sama dengan 90 juta totally. Berarti ada selisih 92 dikurang 2 gitu ya. 92 dikurang 90 sama dengan hasilnya 2. Nah, 2 juta itu menjadi saldo apa ya? Kalau dia turun, fair value adjustment berarti kredit ya. Menjadi saldo kredit. Tuh, jadi fair value adjustment-nya ada tuh kredit, di kredit. Sebesar 2 juta. Oh, berarti Coba itu yang portofolionya ya Pak? Iya, portofolionya. Nah, kalau kita menggunakan teknik instrumen, itu nanti kita harus pakai proporsi. Ya, cost-nya berapa tuh? 45 tambah 32 tambah 15 berapa? 92 kan ya? Iya tadi nyoba kayak gitu berkoma-koma Pak, yang proporsi. Iya, koma-koma. Iya. Saya itu dapatnya koma-koma. Kayak gitu. Jadi, nah ini sebenarnya soal tahun kemarin, tapi tahun kemarin itu cara ngerjainnya kayak gini. Jadi agak apa ya, agak inilah apa namanya, agak sedikit seru lah gitu ya. Mana sih annotation-nya? Nah ini dia. Nah tunggu saya pakai annotations dulu. Jadi ini kan totalnya adalah 92 ya, 92 ya. Nah 90 tuh kan, berarti kan selisihnya adalah 2 juta ya. Nah 2 juta ini kan berarti kita harus pakai proporsi. 2 juta ini adalah fair value adjustment untuk portofolio ya. Nah, kalau kita menggunakan teknik portofolio, berarti saldo di account-nya gitu ya, untuk yang fair value adjustment portofolio itu ada di kredit, ya kan? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oh, sorry. Kedengeran? Tes, tes, tes. Oh, sinyalnya bagus nih. Kedengeran nggak? Cek. Kedengeran nggak?
Baru terdengar, Pak. Oke, siap. Annotation-nya hilang lagi. Ya sudahlah, gak apa-apa. Ulang lagi ya. Ini kan ada selisih ya, ini 92, ya kan, ini 90, berarti selisih 2 juta ya. Nah, 2 juta ini kalau pakai teknik instrumen berarti kan kita harus proporsikan ya, yang masing-masingnya berapa. Berarti untuk si Evi gitu ya. Cek. Kedengeran nggak? Halo? Tes. Lumayan putus-putus, Pak. Putus-putus ya, kita. Saya pakai tethering deh. Di sini udah nyala tetheringnya. Kedengeran nggak sekarang? Sudah, Pak. Oke ya. Oh iya, bentar. Setting mana ya? Personal hotspot. Oke. Tunggu. Ini saya. Oke, lanjut lagi ya. Belum muncul. Tes? Udah? Kedengeran nggak? Halo? Cek. 1, 2, 3. Cek. Siap, sudah terdengar, Pak. Oh, lanjut lagi ya. Berarti ini kan 45 dibagi dengan 92, tinggal dikali dengan 2. Ya, 2 yang ini nih. Nah, berapa ya? Koma-koma lah ya, gitu. Nah, kalau cara portofolio, berarti tinggal clear all my drawings. Clear all drawings. Nggak bisa sih. Oke, nah agak nge-lag ya. Kalau mau portofolio berarti 2 juta itu kita bikin di T-account-nya. T-account fair value adjustment dari portofolio ini. Ya, kita namanya portofolio X misalkan ya. Nah, portofolio X. Berarti nanti ini 2 juta saldo kreditnya ya. Nah, tinggal nah iya sih. Karena dia dijual ya. Nah, kalau mau teknik portofolio ketika dijual itu dia cuma di restatement aja. Gitu ya, tinggal di restatement. Restatement itu gimana? Membandingkan antara yang dijual kan yang rent ya, 3.000 ini ya, cost per sahamnya dibandingkan dengan mana sih? 4.000. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, seperti ini nih. Berarti berapa nih? 3.000, 4.000 kali 500, 500.000. Nah, ini fair value adjustment-nya. Gitu ya. Nah, tapi nanti tidak dibikin apa namanya? Fair value tidak dihapus fair value adjustment-nya. Ini tidak dihapus. Ya. Itu tidak dihapus. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya kayak gitu kalau dia tekniknya portofolio ya. Kalau tekniknya portofolio mana ya? Saya udah buka kok. Nah, jadi langsung apa namanya? Langsung nanti seperti ini, cash 2 juta, equity investment ya. 1,5 juta, nanti di sini ada gain. Nah, gitu ya, ada gain. Gainnya berapa? 500.000. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Bahkan apa ya? Nah, ya. Jadi seperti itu caranya kalau dia pakai teknik portofolio ya. Tapi kan kalau yang Pak Lutfi kan nggak kayak gitu ya. Yang Pak Lutfi kan nggak kayak gini nih, yang Pak Lutfi ya. Yang Pak Lutfi dia harus dihapus si fair value adjustment yang berkaitan dengan si rent, ya kan? Dengan si rent. Berarti kita harus cari tahu dulu fair value adjustment-nya berapa dari yang si rent. Ya, dari yang si rent. Nah, fair value adjustment dari si rent itu adalah 2 juta dikali dengan si berapa ini teh? 15 dibagi dengan 92. Ya. 92 kan ini totalnya ya, 92 ini totalnya. Berarti kita ambil proporsi yang 15/92 dikali dengan 2 juta. Nah, itulah yang akan karena kan kredit ya. Nah, itulah yang akan menjadi saldo kredit dari si rent ya. Setelah itu baru nanti kita cari selisihnya nih. Selisihnya itu kan sama dengan ini ya, 500.000 ya, 500.
apa namanya, 500 saham dikali 4.000, terus 500 dikali dengan 3.000, sama dengan 500 di sini ya. Di sini 500. 500 itu naik ya, berarti di debit, sorry. Di debit. Nah, berarti nanti kita tinggal cari nih selisihnya. Nah, berarti di sini berarti 500 ditambah dengan 2 dikali 15/92. Kurang lebih kayak gitu. Atau yang lain gimana? Yang lain gimana? Cek. Yang lain kayak gimana yang lain? The network could not be found. Aduh. Izin, Kak. Ya, siap. Tunggu. Ya, gimana? Tadi ada Weni yang mau masuk lagi ke Zoom tapi nggak bisa, Pak. Soalnya siap. ke lock katanya. Oke ya, siap. Iya. Makasih, Pak. Thank you. Ini agak ini. iPhone. Dah, sip. Kedengeran? Nah, ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya udah, coba dibuat dulu di fair value adjustment-nya. Di situ sama dengan 2 juta. Langsung aja sama dengan 2 juta. Oh, pakai portofolio berarti ya, Pak? Ya. Karena kan kalau dijual kan kita harus menghilangkan fair value adjustment-nya dulu. Fair value adjustment dari si rent-nya ya. Dari si rent-nya. Oke, berarti yang tadi tuh, yang si rent, itu 19.565 itu apa tuh? Oh, ini nggak jadi, ini coret Pak, hilang. Kebaikan. Oke, nggak apa-apa. Itu fair value adjustment yang kanan, yang ada di akunnya di Ya. LR, nah itu sama dengan 2 juta dikali dengan dalam kurung 15 dibagi 92 ya. Ya, sip. Berapa tuh? 326 ya. Tunggu saya cek dulu. Ya, betul 326,087. Terus apa lagi ya? Nah, baru nanti di situ fair value adjustment-nya naik nggak sih? Dari 3.000 ke 4.000 berarti saldo debit ya, saldo akhirnya. Saldo debit sama dengan 4.000 dikurang 3.000, nah dikali 500. Nah, berapa tuh? 500.000 ya. Oke, nah tinggal ditambah deh. Sip. Udah deh, fair value adjustment-nya. Nah, gitu ya. Karena kan kalau kita kalau buku Pak Lutfi kan ketika kita mau jual, restatement-nya per individu dulu gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu berapa saldo awal dari si fair value adjustment-nya. Dari si rent-nya ya. Totalnya kan 2 juta ya totalnya untuk saat EV, room, sama rent ya. Nah, untuk yang rent-nya aja ya tinggal proporsinya aja. Ya. Nah, oke. Next berarti. Nah, ketika kayak gitu berarti cash-nya berapa? 2 juta ya. Cash-nya tuh berapa? 500 kali 4.000 ya. Nah, fair value adjustment-nya sama dengan 826 ya. Ini saldo balance-nya emang yang untuk 500 aja ya, Pak, berarti, Pak? Kenapa? Saldo balance yang mana? Yang 500.000. Berarti ini cuma untuk yang dijual aja ya, Pak? Ya. Adjustment-nya. Oh, itu ya, itu untuk yang total ya itu. Coba, sorry. Coba, itunya berapa? 4.000 dikali 500. Yang atas? Yang 326? Yang 326 ini untuk 2 juta ya? keseluruhan berarti. Keseluruhan ya? Iya. Oke, berarti kalau gitu yang bawahnya juga dikali 5.000 ya. Yang bawahnya 5.000
Jadi ribet ya. Nah, disesuaikan dulu kan. Nah, baru nanti yang fair value adjustment-nya yang kita hapuskan yang 500-nya aja. Itu udah betul. Jadi fair value adjustment-nya sama dengan berapa persen tuh? 500 dibagi 5.000 dikali dengan 5326. 500 dibagi 5.000. 5.000 kan total sahamnya. Dikali dengan 5326. Nah, segitu ya. 532609 ya. Oke. Nah, itu. Nah, itu sekarang tuh. Jadi apa namanya, kita harus mikirin dulu nih. Equity investment-nya kan tetap ya, 1.500.000. Terus kemudian kita hapuskan fair value adjustment-nya 532 ya. Berarti ada loss ya. Ada loss berarti ya. Ada loss sebesar 32.000 ya. Loss-nya ya. Jadi loss pada cash. Oh, berarti fair value adjustment-nya tetap ada ya, Pak? Maksudnya tetap ada gimana? Oh, berarti ini ada 4 akun ya, Pak? Atau ada tetap 3 akun? Ada 4 akun. Oh, ya. Kan nggak balance tuh. Loss-nya di debit atau? Oke, loss on sale. Nah, sebenarnya selisihnya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bikin ini jurnal equity investment ya. Oh ya, nggak perlu lagi jurnal recycling ya. Oke, sekarang kayak gini. Coba kita lihat dulu. Ini soalnya kursi Jawanya belum ada nih. Pak Dosko juga belum bikin. Saya juga belum ngulik nih. Saya kemarin baru ngulik yang ECL ya. Oke, teman-teman kita perhatikan dulu ya. Konsepnya itu adalah jadi kan pada dasarnya dia nggak sama ya harganya ya. Jadi pertama 90 juta ya nggak sih? Itu kan nilai investasinya ya 90 juta ya. Kemudian nilai cost-nya adalah 92 juta ya kan, nilai cost pada saat awal apa nggak tahu lah, nggak diketahui cost-nya kapan dibelinya ya. Cuman kan karena dia saham nggak jadi masalah mau kapan dibeli, nggak jadi masalah karena carrying value pasti tetap ya kan. Nah, ada selisih sebesar berapa? 90 dikurang 92 dikurang menjadi 90. Berarti ada selisih penurunan ya, penurunan sebesar 2 juta. Penurunan itu untuk berapa saham? Untuk 3 saham, EVI, RUM sama REN. Nah, gitu ya. Nah, portofolio tuh. Nah, atau kita mau coba dulu bikin jurnal portofolionya. Jadi kalau di bukunya Pak Lutfi itu kan tekniknya itu ketika penyesuaian restatement akhir tahun periode itu kan restatement portofolio gitu ya. Jadi ditotalin dulu berapanya gitu ya. Nanti yang di jurnal adalah yang portofolio tersebut totalnya ya. Total fair value adjustment-nya adalah 2 juta tadi gitu ya. Nah, nanti kita bisa bikin tuh jurnal di atasnya lagi Arifah di bawah di sel K3 K nomor 3 atas lagi. Nah, itu tanggal 31 12 18. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana jurnalnya? Kalau tanggal 31 Desember 2018, jurnal penyesuaiannya untuk si portofolio. Berarti yang 2 juta itu ya, Pak? Iya, 2 juta itu. 2 juta kan berkurang ya? Nah, berarti kalau 2 juta berkurang, fair value dikredit. FVA dikredit ya. Nah, gitu. FVA dikredit. Nah, sama dengan 2 juta. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini dulu kira-kira gimana? Ada yang salah nggak? Logiknya kan gini ya, jadi ketika penyesuaian, ya, kalau di bukunya Pak Lutfi itu kan memang kita melihat totali dulu ya, per portofolio dulu. Baru nanti penyesuaiannya ketika dijual, di restatement-nya per instrumen. Ya, karena kenapa demikian? Karena kita perlu menghapus yang namanya fair value adjustment dari si REN tadi.
gitu. Tapi tidak semuanya yang dihapus, hanya yang ya berapa persennya tuh, kan 500 yang dijual dari 5.000 ya. Nah, oke, berarti kan jurnal awalnya itu penyesuaian dulu restatement dari fair value-nya pada tanggal 31 Desember 2018 ya. Karena beda tuh total cost-nya 92, kemudian juga investasi sahamnya di tanggal 1 Januari 2019 atau let's say 31 Desember ya sama aja, sama dengan 90, berarti kan berkurang dari 92 ke 90. 2 juta atau berkurang, berarti fair value adjustment-nya, penyesuaiannya kan berarti ya kita asumsikan lah ya, kita asumsikan dibeli sejak awal tahun 2018 ya, misalkan ya. Sehingga kan saldo fair value adjustment-nya 0 gitu ya, jadi 2 juta dikurang 0, itulah penyesuaiannya yang ada di hadapan kalian semua. Nah, dari sini baru kita akan jual tuh yang sirennya ya. Yang siren dijual sebesar 500 ya. Nah, berarti kita restatement dulu gitu. Ternyata lebih mudah gini ya. Kita restatement dulu gitu, restatement ke fair value di tanggal 15 April. Yang mana yang di restatement? Yang di restatement ya yang punya siren gitu, yang punya siren ya. Berapa nilainya? Ya udah, kita harus cari tahu dulu. Karena saldo awal portofolio itu 2 juta, which is 2 juta itu kumpulan dari FV, room, dan rent gitu ya. Ya udah, maka kita tinggal bagi aja gitu. Maksudnya tuh proporsinya. Dari 2 juta tersebut, berapa milik si rent. Nah, caranya tadi ya, 15/92 dikali 2 juta. Nah, gitu kan. Nah, baru, apa namanya, pada saat 15 April tersebut kan kita restatement dari 3.000 ya, cost-nya 3.000 menjadi 4.000 ya. Nah, berarti kan tinggal 4.000 dikali dengan ya selisihnya ya sama dengan 5 juta tuh ya. Dikali 5.000. Kenapa 5.000? Karena restatement total sahamnya dulu. 5.000 lembarnya dulu yang kita restatement. Nah, dapatlah total fair value adjustment-nya di debit 5.326 ya. Nah, dari situ barulah nanti kita hitung yang dijual kan tidak 5.000, tapi yang dijual adalah 500. Nah, berapa persen tuh? Ya tinggal dibagi aja 500 dibagi 5.000. 10% dikali 5.326. Nah, segitulah hasilnya 532.609. Nah, yang kita hapuskan berapa? Yang kita hapuskan adalah equity investment-nya. Berapa equity investment dihapus? Ya tinggal 500 dikali dengan 3.000 ya. Porsinya gitu ya, 1.500.000. Cash-nya berapa? 500 dikali 4.000. Nah, fair value adjustment yang dihapus berapa? 532. Biar balance, taruh loss di situ. Ya biar balance, taruh loss di situ. Terus terang gitu ya. Ya ini honestly ini belum ada ya kunci jawabannya ya. Sampai kemarin kita masih debate ya, masih belum fix. Nah, mungkin dari teman-teman gimana menurut kalian? Kayak gini bukan menurut kalian? Atau ada yang salah dalam cara pengerjaan kita? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau yang proporsi itu menghitungnya dari total harga perolehan ya, Pak? Saya kira dari dari nilai jumlah sahamnya, Pak. Oh gitu, boleh coba dihitung dari jumlah sahamnya bisa. Proporsi apa? Berarti Proporsi yang ini Pak yang 15/92 ini saya kiranya 5.000 per ini ada berapa? 23.000. 5/23 berarti, Pak. Bukan, kan Bapak kan total saham. Saya kira dari jumlah sahamnya, Pak, proporsinya. Kita coba ya, kita coba. Kayaknya sama aja sih kayaknya. Sama aja ya, Pak. Nggak tahu sih, coba dulu, saya juga nggak tahu. Izin, Pak. Beda tipis. Gimana, Erdin? Hasilnya beda, Pak. Kalau tadi saya sempat kepikiran gitu juga. Cuman ketika kita pakainya jumlah jumlah lembar saham, tapi kita harus melihat ternyata kan cost-nya berbeda semua. Iya. Jadi kalau kita proporsinya dari jumlah saham kurang tepat ya. Iya. Oke. Kayaknya saya setuju deh dengan Erdin. Menurut Arifah gimana? Kalau menurut saya juga memang kenapa dari cost, karena cost per sahamnya kan berbeda-beda ya. Jadi akan lebih wise kalau kita ambilnya akan lebih tepat kalau kita ambilnya dari total cost-nya. Jadi setelah cost per saham dikali dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi itulah total cost-nya. Nah, kita ambil dari situ dan jumlah itu yang tetap ya, jumlah si cost-nya itu tetap. Gitu sih. Ya, setuju, Pak.
Oke. Oke, kok kompleks ya, nyebelin banget sih ini soal. Kalau kalian mau tahu, kalau yang kunci jawabannya kunci jawaban yang tahun kemarin ya, kan ini cara baru. Ya, kalau tahun kemarin perasaan kok nggak sesulit ini sih. Aduh, ampun dah. Lagian Pak Lutfi sih bikin ubah-ubah bukunya jadi pusing nih kita ya. Enggak. Maksudnya diubah jadi lebih baik sih terus terang ya. Oke, kira-kira bisa disepakati nggak nih? Kayaknya gitu ya. Oke, kita anggap kita bungkus dulu ini ya. Nanti saya teliti lagi, terus nanti coba saya lihat lagi. Cuman kenapa ada loss ya biar balance itu. Karena kalau nggak gitu ya nggak balance ya. Oke, apa lagi ya? Karena kan dan juga kembali ke teori ya. Teorinya kan ketika harga jual itu berbeda dengan harga wajar, ya, maka ya ada gain atau loss ya seperti itu. Nah ya, tapi di sini agak kesulitan juga sih ya karena memang ketika kita sudah melakukan restatement pun gitu ya, kan itu restatementnya itu kan 5 juta ya, nah tetap aja ada selisih ya. Ya udahlah, berarti itu loss. Kemudian pada tanggal 17 Mei membeli lagi 2.000 saham EVI ya, kalau itu mah udah bagus lah, udah benar. Equity investment pada cash, betul tuh. Nah, 24 September nih menjual saham Topco ya, Topco. Ya. UHGL, oh ya, atas UHGL PL yang bawah UHGL OCI ya. Oke. Menjual 3.000 saham Topco. Nah, Topco ini dia non trading ya. Non trading. Kemudian diketahui nggak ininya apa namanya? Berapa nilai dari tapi dia karena dia non trading dan dia FVOC maka tidak ada fair value adjustment ya, langsung equity investment ya. Oke, ya udah tinggal sesuaikan aja restatement dulu tuh ke equity investment. Berapa itu? R20 dikurang dengan 3.400 berapa sih itu? Ini mencari harga per lembar sahamnya dulu Pak. Kan tadi di sini 24.500.000. Oh iya, ada 7.000 ya, lembar ya. Oh iya, betul. Tinggal 3.400, turun ya, turun 100 perak ya. Berarti equity investment-nya turun tuh. Oke, benar kayak gitu di restatement terus kemudian dijual cash pada equity investment. Ya, betul kayak gitu ya. Oke, next. Terakhir berarti ya ini nanti tinggal sesuaikan aja lah ya. Panjang soalnya caranya. Ya udah ini nanti tinggal ngikutin alur yang awal ya. Tapi sampai dengan nomor 12 itu udah insya Allah udah tepat ya. Kalau yang non trading lebih gampang karena dia direct method gitu ya. Jadi langsung ke equity investment. Jadi ya udah kita tinggal nggak perlu diketahui lagi fair value adjustment-nya karena yang tersaji di neraca itu udah net. Jadi kita tinggal bandingkan nilai yang tersaji sebesar berapa tadi teh yang awal Januari itu. Coba scroll lagi ke atas. Nah, yang kiri yang Topco ya. Topco itu kan yang ini nih. Nah, ini Topco nih. Nah, 24.500 ya. Nanti tinggal kita bandingkan loncat ke yang sini berapa. Ya. Tinggal kita bandingkan ya. Ini kan 3.500 per lembar ya. Berarti turun 100 rupiah ya dibandingkan dengan 3.400. Berarti ini kan turun 100 rupiah. Nah, ketika turun 100 rupiah, maka ini tinggal dikali aja dengan si 3.000-nya ya. Nah, ya jadi nanti inilah jurnalnya ya. Equity UHGL pada equity investment ya. Nah, karena dia direct method berarti ketika dijual pun ya langsung ya. Dengan adanya jurnal ini membuat nilai dia itu menjadi 3.000 dikali 3.400 ya. Saldonya ya, equity investment-nya. Sehingga ketika dijual ya langsung aja cash pada equity investment. Gitu ya. Sebesar ya saldonya. Oke, lebih gampang yang fair value OCI ya. Kalau untuk equity investment. Tapi kalau untuk yang FVTPL kan ada fair value adjustment jadi harus agak jeli ya. Saya sebenarnya agak kurang comfortable juga dengan adanya yang ini ya, cuman
Ya mau gimana lagi ya, nanti coba kita pelajari lagi apakah tepat ya. So far sih tepat ya. Oke. Gitu aja. Kira-kira ada yang ingin tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Siap, Mas Taufik. Gimana kita cara ngebedain kalau misalkan di soal itu nilai transaksi itu sama dengan nilai wajarnya, Pak? Nah, sama dengan kalau nggak disebutin. Ya, betul. Jadi, terima kasih. Ini ya, kalau di soal yang ada di RPS, itu sebenarnya soal-soalnya bukan kurang bagus ya, masih udah bagus, cuman perlu ada sedikit informasi tambahan. Contohnya yang terkait dengan harga jual ya, nanti dibandingkan dengan atau nilai transaksi dibandingkan dengan fair value-nya. Nah, kalau yang idealnya ini dikasih tahu gitu ya, bahwa nilai yang 4.000 ini ya, ini adalah nilai dari si fair value atau harga jual ya. Nah, biasanya kalau nilai yang tertera di sini ya, itu default-nya adalah harga jual, harga transaksi ya. Bukan harga transaksi lah ya, bukan harga jual. Kalau saya menyebutnya negotiation price gitu, negotiation price. Ya, harga transaksi, HT ya. Nah, apakah HT selalu sama dengan fair value? Tidak selalu sama ya, tidak selalu sama ya. Kenapa? Karena bisa jadi ya ada hal-hal yang tidak terduga. Ya, sebetulnya kalau di praktik di lapangan ini selalu sama. Kenapa? Karena kita menggunakan aplikasi yang namanya IOTS atau apa ya, saya lupa. Ya, jadi ini Indonesian Online Trading System, ini yang terbitkan oleh BI. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa lagi ada negotiation price gitu ya. Harga yang ada di sana itulah harga beli kita, itulah harga jual kita gitu ya. Nah, jadi selalu sama kalau di praktek. Tapi kalau di bentuk soal ya seperti ini ya. Jadi ada harga negosiasi, harga transaksi yang kadang itu selalu beda dengan fair value-nya. Kalau di kenyataan selalu sama, tapi kalau di soal biar seru jadi beda gitu. Biar seru jadi beda. Nah, cuman default-nya itu adalah kita menggunakan harga transaksi ya, yang ada diketahui di situ. Default-nya harga transaksi. Ya, jadi nanti itu sih asumsi yang saya gunakan. Jadi default-nya adalah harga transaksi. Nah, harga transaksi itu nanti kita lihat lagi ya, apakah sama dengan harga wajarnya atau tidak ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang kasus ini saya coba samakan dulu dengan harga fair value-nya, karena di soal nggak diketahui juga gitu loh maksudnya. Kalau yang soal yang betul sih ini nanti ditambahkan bahwa harga sahamnya adalah sekian, harga wajarnya, harga transaksinya adalah sekian gitu. Jadi dua-duanya diketahui. Nah, kalau kayak gini ya multitafsir. Kalau kalian menafsirkan ini fair value gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya menafsirkan harga transaksi gimana? Ya nggak apa-apa, kan itu asumsi yang dipakai. Asumsi bisa berbeda-beda. Dan di lapangan pun demikian. Nanti yang di-challenge itu bukan asumsinya, tetapi reasoning kenapa pakai asumsi itu. Gitu ya. Kalau reasoningnya make sense, dan asumsi itu valid. Tapi kalau reasoningnya tidak make sense, ya tidak valid. Gitu ya. Nah, kalau saya sih reasoningnya kayak gitu. Tergantung, bisa benar kalau kalian reasoningnya bagus gitu. Nah, tetapi nah, yang ini nanti memang ini selalu dispute ya, dalam sejak adanya PSAK 71, setiap tahun Pekensan belum pernah ya, kami masih bukan meraba-raba ya, masih tidak konsisten gitu ya. Tahun kemarin nggak konsisten, tahun kemarinnya nggak konsisten, tahun sekarang juga sama. Karena ternyata di praktek di lapangan juga demikian. Nggak semudah itu menerapkan PSAK 71. Nah, makanya nanti kalau di soal gimana ya? Kalau di soal ya mudah-mudahan, saya belum lihat soalnya juga ya. Nah, mudah-mudahan sih diketahui dua harga ini. Kalau hanya diketahui salah satu saja, ya sudah ya. Kalau saya yang kira-kira relevan pada saat itu pakai yang mana gitu. Kalau misalkan dikedepankan fair value,
ya berarti fair value. Nanti reasoningnya kenapa? Gitu aja sih. Nanti saya bikin 2 kunci berarti. Ya seperti itu. Nah ini juga krusial juga, karena kenapa kalau kalian ngerjain 16.10 ya, iseng-iseng ya ngerjain 16.10, karena kemarin saya gatel banget nih, kayaknya ada yang janggal gitu ya. Ini saya bongkar nih soalnya, saya bongkar, terus ternyata ya maksudnya, waduh ini susah juga ya, maksudnya soalnya masih belum sempurna gitu ya. Nah akhirnya ada banyak asumsi yang digunakan di sini. Ya. Ini belum saya bahas ya dengan Pak Lutfi, nanti saya mau saya bahas yang ini. Biasanya saya setelah saya ngerjain, kemudian saya presentasi gitu di hadapan para dosko, kira-kira jawaban saya benar atau enggak gitu. So far sih benar terus, cuman yang ini nggak tahu gue. So far sih benar terus gitu, cuman yang ini nggak tahu ya. Ya kadang ketika saya ya kita diskusi ya, kok kayak gini, Mas Lutfi berbeda ya saya challenge gitu ya. Kenapa Mas Lutfi kayak gitu gitu. Nah, jadi seru, diskusinya seru. Nah nanti kalau di ujian ya menemukan soal seperti ini lagi. Ya, nanti saya akan coba notice ke Pak Bagas dan Pak Lutfi juga, untuk ya kita harus jelas ya. Dan juga ketika ada kondisi seperti ini nih, ini kan nggak enak banget sebetulnya ya, nggak enak banget. Cuman ya terus terang saya terpaksa memasukkan ini agar balance ya. Nanti coba saya diskusikan dulu ya, kira-kira gimana ya. Karena kalau nanti bentuk soal nanti ini nggak boleh ada, loss ini nggak boleh ada. Kalau soalnya betul ini nggak ada, gitu ya. Kalau soalnya betul ya. Nah, sehingga harus dirancang di mana? Harus dirancang pada saat yang ininya nih. Nah, pada saat awalnya ini harus dirancang. Nah, di sini kita harus konsepkan lagi biar tidak terjadi perbedaan ini, gitu ya. Nah, gitu sih, ya. Caranya gampang, caranya adalah ketika memang kita jual semua, ya, nah maka ya udah langsung seperti biasa ya, cash pada fair value adjustment pada equity, gitu, ya. Nanti di restatement dulu di sini. Jadi ini kalau soalnya bagus, ini nggak boleh ada, loss ini nggak boleh ada, ya. Cuman ya mau gimana lagi? Tadi udah kita runtut dari awal, insya Allah nggak ada yang salah gitu. Insya Allah nggak ada yang salah kan ya, kemungkinan perancangan soalnya ini. Memang ini soalnya tidak dirancang untuk dikerjakan dengan cara seperti ini. Ya, kalau kalian mau lihat ini, oh ya ini udah habis ya waktunya ya. Oke, ini ya, saya kasih lihat kunci jawabannya. Kunci jawaban ini kunci jawaban apa namanya? Kalau saya selalu melakukan tes ulang ya, jadi ngerjain ulang. Kunci jawaban dikasih tim dosko kayak gini, saya kerjain ulang, sama atau enggak, ternyata hasilnya sama ya. Nah, ini cara ngerjainnya nih, kayak gini. Jadi, karena ini konsep pakai Kieso. Tahun kemarin itu kita masih pakai Kieso, pakai konsep portofolio. Belum yang konsep yang baru yang sekarang ada di hadapan kalian. Jadi masih simpel tuh, masih kayak gini nih. Seperti yang tadi Arifah kerjakan. Ya. Nah, equity pada gain, gitu ya. Kemudian juga karena kenapa? Karena ini konsepnya portofolio gitu ya. Nah, di sini nih ya. Ada kredit ya. Jadi kita totalin dulu ya. Total cost-nya adalah 92, nah nilai wajarnya 90, kredit 2 juta ya. Dan ketika dijual, kita mencatat gain. Tidak ada pengakuan fair value adjustment, tidak ada penghapusan fair value adjustment. Nah, ini konsep portofolio yang betul tuh kayak gini gitu ya. Kalau yang di buku awal kan dicampur, ya, dicampur. Maksudnya gimana? Kok yang penyesuaian awalnya kan portofolio, tapi ketika penjualan ada penghapusan fair value adjustment pada poin 10 ini ya, pada nomor 10 ini. Nah itu yang bikin ribet akhirnya ya. Mau nggak mau kita harus lihat. Nah, kalau yang konsepnya Kieso nggak kayak gitu, cuman gini doang, gitu ya. Jadi itulah kenapa kita sebaiknya menggunakan kami dikritik kenapa nggak pakai textbook aja. Textbook itu internasional, sudah sesuai dengan standar dan sudah ada quality control-nya, dan inilah ya tapi kan kalau inilah kehebatannya Kieso ya. Jadi dengan ada makna di balik kenapa Kieso kayak gitu, kenapa Kieso pakai teknik portofolio itu. Jadi ketika dia jual tidak fair value adjustment-nya tidak dihapus ya. Kapan fair value adjustment-nya? Fair value adjustment-nya disesuaikan pada saat akhir. Nah, ini nomor 13 ini ya.
Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dibuat lagi kayak gini portofolionya. Nah, nanti saldo tahun sebelumnya 2 juta, tahun berjalan sekian, berarti adjustment-nya berapa? Nah, gitu ya, harus naik 7.900.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tahun kemarin kayak gini. Kalau yang tahun sekarang kan beda, nggak kayak gitu, ya. Tahun sekarang ketika kita menjual, ada fair value adjustment yang harus dihapuskan. Nah, sehingga kita masih masih dispute ya, seperti itu. Kesimpulannya adalah pakai cara yang mana, Pak? Kita coba pakai cara yang tadi sudah ada di Arifah ya, seperti itu ya. Nah, Arifah jangan lupa kirim ke saya. Hari ini juga langsung saya kirim ke Pak Lutfi ya. Oke ya, biasanya memang seperti itu sih. Jadi kita karena beda ya, berbeda, belum dibikin kuncinya. Seperti itu.